Ada 11 keuntungan jika Rhoma Irama menjadi presiden. Yang pertama, lembur akan dihapus karena begadang tidak ada artinya. Lalu yang kedua, TNI akan kembali menjadi ABRI, anak buah Rhoma Irama. Yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia tetap stabil di 135 juta. Yang keempat, gelar pahlawan akan diubah menjadi satria bergitar. Teng, 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 teng. Lalu yang kelima, negara akan aman karena sudah tidak ada lagi adu domba. Yang keenam, Indonesia akan sehat karena diwajibkan lari pagi. Lalu yang ketujuh, neraca pendapatan belanja negara akan aman karena adanya sistem gali lubang, tutup lubang. Yang kedelapan, Indonesia akan terbebas dari miras antika dan judi. Yang kesembilan, PMI tidak akan kekurangan darah karena akan disuplai oleh darah muda. Yang kesepuluh, menurunnya angka perselingkuhan karena perhiasan dunia adalah istri yang saleha. Yang terakhir, negeri ini akan bebas dari jomblo karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oleh karena itu, pilihlah Bang Haji Rhoma Irama. Karena kalau tidak, sungguh terlalu. Seorang istri baru saja bertengkar dengan suaminya. Dia mau menangis di rumah mertuanya, tapi dia gengsi. Lalu dia mau menangis di rumahnya, tapi dia malu karena kedua orang tuanya tidak merestui pernikahan mereka. Lalu dia berpikir, kenapa saya tidak pergi mencari tempat persemayaman agar di sana dia bisa menangis sepuas-puasnya. Lalu kemudian dia pergi ke rumah duka seorang kakek yang baru saja meninggal. Lalu dia berlutut di depannya dan menangis sejadi-jadinya. Di samping jenazah itu ada dua wanita parubaya yang memandangi dan merasa heran melihat wanita yang menangis tersebut. Lalu dia berbisik, dasar ini tua-tua bangkotan. Ternyata masih ada istrinya yang ketiga. Mereka pun mendekati wanita itu dan menghiburnya. Sabar ya dek, saya tahu kamu juga merasa sedih dan sangat kehilangan. Tetapi jangan khawatir. Kami berdua sudah sepakat untuk tetap memberimu warisan dari suami kita. Kami akan memberimu warisan uang sebesar 5 miliar. Tapi kami memohon kepada kamu untuk tidak mengharap lagi warisan rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Karena itu untuk kami dan anak-anak kami. Wanita itu pun mengangguk dan menangis bahagia. Itulah rezeki, terkadang kita tidak tahu datangnya dari mana. Silahkan Anda mencobanya. Siapa tahu Anda beruntung. Bambang dilarikan masuk ke rumah sakit karena menderita diare. Tiba-tiba ada seorang suster yang cantik dan seksi itu memandangi wajah si Bambang. Jadi si Bambang jadi risih. Dia bertanya, "Suster, kenapa kau memandangi wajah saya terus-terus? Kamu Bambang ya? Teman SMA dulu. Dulu sebetulnya aku naksir sama kamu, Bang. Sampai sekarang pun aku masih naksir kamu." Tiba-tiba kambuh sifat playboy si Bambang dan lupa kalau dia lagi sakit. Kemudian si Bambang berkata, "Kalau betul-betul kamu naksir sama saya, coba buktikan. Cium pipi saya." Langsung saja suster itu mencium pipi si Bambang dengan penuh nafsu. Setelah mereka ciuman, si Bambang berkata, "Tunggu dulu. Setahu saya, dulu kita bersahabat itu ada 6 orang. 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Saya, Pardi, Heri, Yanto, Susi, dan Yuni. Kamu Susi atau Yuni?" "Saya Yanto, Bang." Si Bambang langsung pingsan. Makanya kalau ada reuni, ayo ikut ya, supaya Anda
tahu siapa teman lama Anda yang sudah operasi plastik. Ada sepasang suami istri yang lagi asyik duduk-duduk nongkrong di alun-alun kota. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang ibu yang menghampiri mereka. "Mas, aku hamil, Mas." "Hei, siapa kamu?" Barang dia bilang. Mendengar pembicaraan itu, sang istri langsung menampar suaminya. Nyata-nyata di situ sudah jelas-jelas sudah hamil, masih saja bertanya, "Siapa kamu?" Dasar. Lalu wanita itu berkata, Bu, tunggu dulu. Saya ini lagi hamil. Saya minta tolong masnya jangan merokok." Astaga. Ternyata rokok menamparnya. Ada seorang ibu yang lagi menyusui anaknya di atas kereta. Lalu dia menegur seorang pemuda yang lagi merokok di depannya. "Mas, tolong mas, jangan merokok di tempat ini. Kasihan anak saya. Ini dia terganggu dan sekarang lagi bangun." "Ya bu, maaf bu. Tapi saya juga minta tolong sama ibu. Tolong jangan menyusui di tempat ini bu. Kasihan saya. Ini si kecil juga bangun." Ada seorang kakek yang sedang duduk di ujung jurang sambil berhitung 101, 101, 101, 101. Lalu tiba-tiba ada seorang pemuda yang mendekatinya dan berkata, ikuti video selanjutnya hanya di Terima kasih, sampai jumpa.